Jadi begini, tadi saya diundang oleh Wakapolri di Mapolda Riau dan kita berbincang-bincang di sana. Lanjuti telepon saya dari Australia kepada Bapak Kapolri bahwa untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi kemarin malam dibentuk tim investigasi gabungan agar objektif, karena TNI dan Polri adalah aparatur pemerintahan, maka dibentuk gabungan tim dari TNI dan Polri, bukan Angkatan Darat, tim Polri dan TNI untuk gabungan untuk investigasi, sehingga tahapan-tahapan pemeriksaan bisa diinformasikan oleh tim kepada publik dan jangan sampai ada kebohongan publik. Siapapun yang bersalah harus kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu. Jadi begini, tim investigasi ini baru dibentuk dan nanti akan Panglima TNI dan Kapolri akan menyampaikan di pimpinan siapa-siapa. Tetapi dari Angkatan Darat, secara awal saya sudah membawa Wakapuspom dan Wadirkum dengan timnya sudah berada di sana dan langsung bergabung dengan tim dari Polda Riau. Demikian. Jadi begini, kalau bisa saya jelaskan insiden yang terjadi. Yang pertama, saya di Australia dalam rangka seminar Indo-Pasifik yang jadi oleh Kepala Staf Angkatan Darat di Indo-Pasifik. Yang seharusnya hari ini jam 8 saya menjadi keynote speaker, tetapi kemarin begitu saya mendapat berita Presiden berada di luar negeri, kemudian Panglima TNI ada di Thailand, sehingga saya memutuskan saya harus berangkat dengan pesawat saat itu juga. Dan saya sampai di Singapura pada jam 20 dan menggunakan ferry yang terakhir jam 9. Jam 10 saya sampai di Batam. Yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan keterangan dari pelaku-pelaku atau yang mengetahui di tempat kejadian. Setelah itu saya ke rumah sakit menengok prajurit-prajurit saya yang ditembak di rumah sakit, ada 4 orang. Kemudian saya langsung jam 23.30 ke markas Batalion Infanteri 134 Tua Sakti, makan malam bersama dengan prajurit. Tujuan saya adalah saya memberikan apresiasi kepada prajurit-prajurit 134 Tua Sakti yang merupakan perwakilan dari cermin seluruh prajurit-prajurit Angkatan Darat, baik yang sedang bertugas di luar negeri, daerah perbatasan, terpencil, pulau-pulau terluar, seluruh prajurit Angkatan Darat. Prajurit-prajurit Tua Sakti, gambaran dari Angkatan Darat yang bermoral, mental baja, profesional. Mengapa demikian? Kejadian tersebut di TKP yang 1 di perumahan Citra Asri itu adalah perumahan rakyat yang ditempati sebagian prajurit-prajurit Tua Sakti karena 134 prajurit tinggal di luar, tidak tertampung. Nah, kejadian tersebut karena ada 2 versi, saya tidak menyampaikan, nanti biar tim investigasi yang menyampaikan secara real kejadian di lapangan. Tetapi kejadian yang menonjol, yang saya katakan bahwa prajurit ini adalah luar biasa mentalnya, seperti prajurit Angkatan Darat lainnya. Praka Eka Basri beserta 4 orang rekannya, setelah mengetahui 2 orang rekannya Ano Yudhiyo yang tertembak, dia datang dan melapor ke pos Brimob karena mengikuti kendaraan yang melakukan tembakan masuk ke markas Brimob. Dan pada saat Praka Eka Basri CS 4 orang datang ke sana, itu langsung mengukar senjata dan dia lari ke belakang ke markas. Salah beberapa saat kemudian ada perintah serang. Praka Eka Basri yang lainnya lari, tetapi Praka Eka Basri tertangkap, dibawa masuk ke asrama, dan 1 orang yaitu Prako Eko Saputra tertembak kakinya. 2 orang lainnya adalah Pratu Ces Budiman dan Pratu Renadi menelpon kepada Pasipan, dan Pasipan datang ke asrama dan meminta kepada Wakasat Brimob untuk dikeluarkan. Wakasat Brimob tidak mengeluarkan, dengan keras
Mas Intan dan Kima menyampaikan, apakah abang akan membiarkan prajurit saya dipukuli dan mati? Akhirnya dikeluarkan oleh Wakasatbrimob. Pada saat dikeluarkan, menyampaikan keluarkan. Selang beberapa lama sebelum dikeluarkan, terdengar tembakan 1 kali. Dan begitu Praka Eka diterima, dia mengatakan, tadi saya ditembak di dalam asrama. Kejadian ini dengan lumpuran darah membuat prajuritnya marah. Tetapi Danjok, Letkol, saya ulangi, Mayor Marpau, yang baru 3 hari menjadi komandan batalion, memerintahkan, jangan ada yang bergerak, kamu mundur dan kembali ke kesatria. Yang dilakukan prajurit-prajurit pada saat saya datang, mereka mengatakan, kalau satuan kami menyerang Brimob, tidak sampai 10 menit rata, karena kami dilatih untuk itu. Tetapi mereka sadar bahwa panglima tertinggi adalah hukum, maka hukumlah yang dipatuhi oleh mereka. Ini yang saya katakan apresiasi dan salut kepada mereka semuanya. Dan selanjutnya, kalau dikatakan marah, saya sangat marah sebagai bapak, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Tetapi saya harus belajar dari prajurit-prajurit saya. Dalam kondisi seperti itu, prajurit-prajurit saya mampu mengendalikan diri dan kembali ke kesatria, menyerahkan semua dengan proses hukum. Karena mereka sadar bahwa aparat kepolisian adalah aparat negara dan partner mereka, mitra mereka bertugas. Yang melakukan adalah oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab, kriminal, dan di situ ada erosi kepemimpinan. Maka atas pernyataan prajurit-prajurit saya menyampaikan dibentuk tim pencari fakta gabungan, bukan Angkatan Darat, nanti tidak objektif, tetapi TNI dengan Polri. Tujuannya agar publik mengetahui persoalannya sebenarnya dan tidak ada pembohongan publik. Apabila ada prajurit saya yang bersalah, saya akan tidak tegas. Saya berprinsip, saya tidak akan membela prajurit saya dan mengorbankan institusi saya. Saya akan amputasi anggota saya yang bersalah karena dia mencoreng nama baik TNI. Dan saya yakin Jenderal Polisi, Kapolri, rekan saya, Pak Tarman akan melakukan yang sama. Tidak akan mengorbankan institusi polisi, tetapi akan menindak semua aparatur kepolisian yang tidak benar demi nama baik kepolisian Republik Indonesia yang sama-sama kita dambakan dan cintai. Baik, terima kasih. Prajurit-prajurit saya di seluruh tanah air dimanapun kalian bertugas, saya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot, bapakmu, saya sangat marah atas kejadian yang terjadi prajurit-prajurit Batalion 134. Tetapi kita semuanya menyadari bahwa panglima tertinggi kita adalah hukum dan sudah dibentuk tim investigasi gabungan. Tunjukkan bahwa kita semuanya adalah prajurit yang bermental baja, bermoral tinggi, profesional, yang tahu siapa lawan dan siapa kawan. Kepolisian Republik Indonesia adalah mitra kita, rekan kita, saudara kita, yang sama-sama bertugas untuk wujudkan rasa aman seluruh masyarakat Indonesia. Ajak mereka semuanya, Kepolisian Republik Indonesia, untuk bertugas seperti biasa. Bantu mereka bertugas seperti biasa. Tunjukkan bahwa kalian semua adalah prajurit-prajurit yang bermental tinggi, mental baja, profesional, dan bermoral, yang tahu aturan dan menjunjung tinggi hukum. Saya yakin kalian semuanya adalah prajurit yang hebat, akan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan, petunjuk, dan karunia kepada kita semuanya untuk melanjutkan pengabdian terbaik hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Saya bangga kepada kalian semuanya yang sampai dengan saat ini wujudkan rasa aman. Bahkan di Batam, polisi pun bertugas seperti biasa. Polisi lalu lintas bertugas sendirian, tidak ada rasa takut. Karena kita semuanya sadar yang berbuat adalah oknum-oknum kepolisian Republik Indonesia yang kriminal, dan satuan itu terjadi erosi kepemimpinan. Dan Kapolri sudah berjanji untuk menegakkan aturan dan hukum dan akan mengamputasi yang tidak benar demi citra baik kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi, saya bangga kepada kalian prajuritku. Terima kasih.